Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila siratil mustaqim. Al-alimil hakim. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dialah yang maha tahu, yang penuh dengan hikmah. Semua yang dilakukan Allah Azza wa Jal berdasarkan hikmah yang Dia ketahui dan untuk kebaikan hamba-hambanya. Wassalatu wassalam ala Nabiil Karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi yang mulia yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang semua hidupnya dikerahkan untuk menyampaikan agama Allah ini, sehingga kita pun pada hari ini dan sampai saat ini bisa merasakan indahnya agama Allah, dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kembali kita mengkaji perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita bisa mengambil banyak pelajaran darinya. Perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam dan perjalanan hidup kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghadapi perkara-perkara yang mungkin dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Sebagai contoh, yang mengeluhkan keluarganya yang belum dapat hidayah, orang tuanya yang belum hijrah, anaknya yang belum hijrah, pasangan hidupnya yang masih jauh dari agama. Apa yang harus dilakukan hamba yang menginginkan kebaikan buat keluarganya, buat orang-orang yang dekat sama dia? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi perkara tersebut. Ada 4 paman Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka hidup tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi utusan Allah. 4. Yang 2 masuk Islam, yang 2 mati di atas kesyirikan. Yang 2 masuk Islam pun melalui proses. Hamzah yang masuk Islam, baru masuk Islam kira-kira di tahun ke-5 kenabian. Abbas yang masuk Islamnya tidak diketahui kapan dia. Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW atau sebelumnya. Yang 2 mati dalam kondisi kafir. Yang 2 ini memiliki karakter yang berbeda. Abu Lahab. Abu Lahab sebagai seorang paman, ini keponakannya yang berdakwah. Bagaimana semangat dia untuk menggagalkan dakwah keponakannya. Bagaimana ambisi dia untuk menyakitin keponakannya yang berdakwah Rasulullah SAW. Yang satunya Abu Talib berbeda dengan Abu Lahab. Dengan perbedaan yang sangat signifikan sekali. Dia membela bagaimana keponakannya bisa terus berdakwah, menyampaikan agama Allah ini walaupun dia masih musyrik. Tapi subhanallah, Abu Lahab, Allah turunkan tentang dia surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab. Dan berkaitan dengan Abu Talib, Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta.
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Walakinallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kisah ini sudah kita baca. Bagaimana semangatnya Nabi SAW mengajak Abu Talib yang sampai berumur 80 tahun di atas kesyirikan agar keluar dari kesyirikan dan menerima la ilaha illallah. Tapi akhir hidupnya ditutup. Dia tetap di atas agama nenek moyangnya. Tapi apa hikmah yang bisa kita petik? Sehingga dalam menghadapi kehidupan kita, keluarga kita, kerabat kita, kita tetap besar hati, optimis, tidak pernah putus asa. Karena yang memberikan petunjuk adalah Allah Azza wa Jalla. Dan tugas kita berusaha dan berdoa. Nah, silahkan. Bismillah. Hikmah yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik dalam peristiwa wafatnya Abu Thalib. 1. Keagungan kalimat la ilaha illallah yang dengannya akan tunduk bangsa Arab maupun bangsa Ajam, yaitu non-Arab. Dan dengannya pula Rasulullah SAW akan membela pamannya seandainya ia mau mengucapkannya. Kalimat ini adalah syahadat tauhid yang intinya untuk mengesahkan Allah di dalam pengabdian atau ibadah. Barang siapa yang mengesahkan Allah dalam beribadah, maka ia akan merasa aman dari pengabdian kepada sesama makhluk dan menganggap agung apa yang ada dalam kekuasaan makhluk. Hakikat tauhid adalah pengetahuan yang benar tentang tauhid tersebut dan mendalami intinya serta merealisasikannya dalam bentuk ilmu dan amal. Prinsipnya adalah bahwa jiwa akan mempunyai ketertarikan yang kuat kepada Allah, baik dengan rasa cinta, takut, taubat, tawakal, berdoa, ikhlas, dan mengagungkannya dengan pengabdian yang benar dan memahabesarkannya. Artinya, di dalam hatinya tak ada sesuatu apapun selain daripada Allah. Tidak ada kemauan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Dan tidak ada kebencian kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah hakikat kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar jemaah. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada la ilaha illallah. Beriman yang murni dari segala kesyirikan. Dan kalau bicara tauhid, maka kita akan berbincang tentang bagaimana memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dengan kalimat ini bangsa Arab dan Ajam akan tunduk. Dan sesuai dengan kadar penerapan tauhid dalam kehidupan manusia, sesuai dengan itu akan didapatkan ketenteraman, keamanan di negeri tersebut. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Sufyan Baswedan, hafizahullah ta'ala, Tauhid Sukses Negara Beres, atau Tauhid Beres Negara Sukses. Dan ini sudah terbukti, bukan omong kosong. Bagaimana Nabi SAW akan membela pamannya kalau pamannya mau mengatakan la ilaha illallah. Tapi ternyata akhir hidupnya beliau menolak la ilaha illallah. Tauhid itu akan menghadirkan rasa takut kepada Allah. Rasa harap, cinta, kasih sayang
Semua cabang-cabang keimanan itu awalnya dari tauhid. Sampai disebutkan oleh Syekh di sini. Disebutkan di dalam hatinya tak ada sesuatu apapun selain daripada Allah. Tidak ada kemauan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Dan tidak ada kebencian kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu hakikat dari tauhid tadi. Jadi kalau kita melihat orang mengatakan la ilaha illallah, tapi ternyata amalannya jauh dari la ilaha illallah, ini menunjukkan bahwa keimanan dia terhadap kalimat ini masih lemah sekali. Sampai bicara akhlak pun, kita yang udah pada ngaji. Yang ngaji tauhid lagi, terus kita ngaji tauhid. Tapi ketika orang melihat antum, melihat diri kita berakhlak buruk, maka ini sebuah indikator kalau tauhidnya buruk. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Itu punya hubungan yang kuat sekali antara tauhid dan akhlak dan pengamalan. Memang at-taqwa hahuna, di sini letak ketakwaan. Tapi ketakwaan itu memunculkan segala keindahan dalam perbuatan kita. Orang itu bisa nilai. Maka buat ibu-ibu yang udah lama mengaji, tolong dibuka lagi tauhidnya. Kemudian dicek, ditimbang antara keyakinan dia dengan la ilaha illallah. Dengan bagaimana dia menghadapi kehidupan ini. Baik, ini pelajaran yang pertama. Tentang keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan la ilaha illallah. Sempat ramai di negeri kita kejadian orang yang membakar bendera yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian ramai orang-orang pakai topi la ilaha illallah, pakai baju la ilaha illallah. Ingat, itu tulisan harus diamalkan dalam kehidupan ini. Dan tunjukkan bahwa engkau memang orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dari hati. Bukan hanya mengganti status dengan la ilaha illallah, tapi hatimu tetap jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang kedua. Dua, kita mendapatkan sebuah pelajaran dari sikap orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menyatakan siap menerima apapun kalimat yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika mereka mengetahui bahwa ternyata kalimat yang diminta oleh Nabi adalah la ilaha illallah, mereka pun menolak dan mengatakan, apakah kamu akan menjadikan Tuhan sembahan yang banyak itu hanya menjadi satu Tuhan? Jadi kaum musyrikin itu mengerti kandungan makna kalimat tauhid ini. Mereka memahami akan konsekuensi kalimat tersebut, bahwa mereka harus meninggalkan semua berhala yang selama ini mereka tawaf atau berkeliling dan menyembahnya selain Allah. Rupanya orang-orang musyrik itu lebih mengerti kandungan kalimat tauhid ini daripada banyak orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah lalu mereka merusaknya sendiri dengan amal perbuatan mereka, yaitu ketika mereka berkeliling mengitari kuburan atau meminta-minta kepadanya atau mempersembahkan sesajen-sesajen. Mereka berharap mendapat manfaat atau takut mendapatkan murka atau bahaya darinya. Bahkan ada sebagian dari mereka yang berkeliling mengitari kuburan itu sambil mengucapkan la ilaha illallah, sementara ia tidak mengetahui akan kontradiksi antara ucapan dan perbuatannya itu. Tauhid merupakan intisari dakwah para nabi seluruhnya. Barang siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa tauhid yang benar, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu sembahan lainnya, maka ingatlah akan firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48.
Barakallahu fiik, subhanallah jamaah ya. Jadi memang ilmu itu akan membuat kita jadi faham. Kalau keyakinan kita atau ucapan kita itu bertentangan dengan perbuatan kita. Tapi karena nggak faham, maka akan menganggap hal itu lumrah. Seperti di Indonesia yang terjadi. Bagaimana ada ucapan sebagian orang yang diklaim sebagai tokoh agama yang mengatakan kita sambut Dewi Sri dengan solawatan. Mungkin dengan membaca la ilaha illallah. Artinya mereka menggabungkan antara la ilaha illallah dengan menghormati Dewi Sri sebagai dewinya padi. Na'udzubillah min dzalik. Apa penyebabnya? Kejahilan dan kezaliman. Dan bertambah lagi syahwat. Orang-orang musyrikin, ketika Nabi SAW menawarkan agar mereka mengatakan satu kata aja. Satu kata. Kata Abu Jahal, jangan 1, 10 aku kasih kau. Nabi minta 1, mereka siap memberikan 10 kata. Lalu Nabi SAW mengatakan, Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Mungkin sebagian orang kalau disuruh mengatakan la ilaha illallah, iya, anak katakan la ilaha illallah. Tapi dia tetap melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan la ilaha illallah karena tidak faham dengan konsekuensi la ilaha illallah. Abu Jahal dan orang-orang musyrikin langsung mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu, yang beragam itu jadi satu sesembahan. Ini satu hal yang menakjubkan. Artinya mereka faham kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak boleh meyakini ada yang berhak disembah selain Allah. Dia tidak boleh mengagungkan batu, mengagungkan lautan. Nggak ada lagi keyakinan ada dewa, dewi. Yang diyakini oleh sebagian agama. Kita muslim. Cuma kadangkala jamaah, memahamkan hal ini kepada sebagian orang, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena apa? Fanatisme kepada kelompok dan golongan. Khususnya kepada nenek moyang. Orang-orang musyrikin kalau dikasih tahu jawaban mereka apa? Dikasih yang benar. Nabi menyampaikan kepada mereka SAW. Para utusan Allah menyampaikan kepada kaumnya yang sudah bertahun-tahun dengan tradisi kesyirikan yang ada di mereka. Jawaban mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah. Dari dulu nenek moyang kita kayak gini udah. Nggak usah dirubah-rubah. Dimodifikasi aja. Tadi dibalut dengan la ilaha illallah. Memberikan sesajen. Kepala kerbau. Atau sesajen apapun. Untuk mencari keselamatan. Untuk mendapatkan kenyamanan buat masyarakat yang di pinggir pantai umpamanya. Untuk masyarakat yang ada di bawah gunung. Karena takut gunungnya meletus. Mereka potong kerbau, kepalanya ditanam di dalam bumi. Diiringi dengan la ilaha illallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Jadi tolonglah bagi setiap muslim untuk belajar kembali tentang syahadat yang dia baca. Ucapan itu memang ringan di lidah. Tapi penerapannya dalam kehidupan ini memerlukan perjuangan. Melawan nafsu kita. Melawan budaya kita. Melawan masyarakat yang mungkin mereka lebih mengutamakan budaya mereka daripada agama mereka. Atau mereka berusaha membungkus budaya dengan agama. Islam tidak menolak budaya. Tidak memerangi budaya. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat ditinggalin. Bukan dimodifikasi ya. Tinggalin sudah budaya tersebut. Kita kembali kepada budaya yang diperbolehkan oleh syariat kita. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang ketiga.
Yang ketiga, barangkali kita bertanya-tanya tentang hikmah apa yang ada di balik tetapnya Abu Thalib di dalam agama kaumnya hingga ajal menjemputnya. Padahal ia telah banyak membantu dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah telah memuji hati Abu Thalib dengan perasaan cintanya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara tabiat, bukan cinta atas dasar agama. Dengan tetapnya Abu Thalib mengikuti agama kaumnya itu merupakan hikmah besar dari Allah agar dia tetap bisa melakukan peran perlindungan dan pembelaan kepada Rasulullah. Karena seandainya Abu Thalib masuk Islam, pastilah ia tidak memiliki kewibawaan lagi di mata kaum musyrikin Quraisy. Mereka tidak mau mendengar ucapan dan tidak menghormatinya lagi. Bahkan mereka akan berani menentangnya dan menyakitinya, baik dengan lisan maupun perbuatan mereka. Begitulah hikmahnya. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya secara tepat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya merupakan hikmah Allah yang sangat besar ketika Abu Thalib tetap pada agama kaumnya, sebab di dalamnya terdapat kemaslahatan yang banyak bagi siapapun yang mampu merenungkannya. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Kita nih tidak tahu hikmah-hikmah yang ada dalam perbuatan Allah Azza wa Jal, kecuali ketika kita merenungkannya. Dan Allah membukakan jalan. Dan itu pun hanya sebagian hikmah yang bisa diketahui. Karena orang banyak menanyakan, kenapa kok nggak dikasih hidayah Abu Thalib? Subhanallah. Allah yang tidak memberikan hidayah. Kemudian di Abu Thalib ada sesuatu yang Allah tahu sehingga dia tidak pantas mendapatkan hidayah. Ada hikmah di balik itu. Kadang-kadang kita melihat, di negeri kita pun kita melihat ada orang-orang non-muslim ya, yang kelihatannya belain Islam. Tapi sampai mati dia tetap kafir. Abu Thalib belain Nabi SAW. Dia cinta sama Nabi bukan karena agama. Tapi cinta karena ya tabiat. Naluri dia sebagai paman. Dia melihat keponakannya Masya Allah. Orang yang baik. Tapi kalau untuk urusan agama beliau gak mau ikut. Dia akan belain ponakannya karena cinta tersebut. Sehingga di sini kita melihat orang-orang musyrikin menghargai Abu Thalib. Karena dia musyrik. Kalau sudah muslim selesai sudah akan diperangi juga. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada tokoh-tokoh lain yang masuk Islam. Maka jamaah, berusahalah kita untuk menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu kita seakan-akan mau mendikte Allah. Karena ada kelompok yang berusaha untuk menyatakan Abu Thalib masuk Islam. Seperti orang-orang Syiah. Nggak terima mereka. Gimana Abu Thalib mati kafir, Abu Sufyan masuk Islam? Kok enak banget. Ini Abu Thalib yang belain Nabi SAW. Kemudian dikatakan masuk Islam. Ini Abu Sufyan yang selama hidupnya memerangin Islam. Kemudian baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Kemudian dikatakan dia bisa masuk surga. Subhanallah. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Bukan yang antum kehendaki. Kita berusaha untuk menyimpulkan hikmah. Tapi Allah yang melakukan tindakan tersebut pasti ada hikmahnya. Jadi kita pun husnudzon sama Allah. Dan di akhir hayat Abu Thalib dikasih penawaran untuk mengatakan la ilaha illallah. Artinya dia sudah mau mati nih. Ada kesempatan dia untuk masuk Islam. Dia tidak akan lagi dihargain oleh kaumnya. Kalau sudah mati selesai masuk Islam, selesai juga tugas dia.
Tapi tetap dia memilih untuk di atas agama nenek moyang dia. Barakallahu fikum. Maka kita berusaha untuk merenungkan hal ini. Tentu ada maslahat yang besar yang Allah lebih tahu dengan maslahat tersebut. Yang keempat. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha sekuat tenaga untuk membimbing pamannya agar mendapatkan hidayah Islam. Akan tetapi pada detik-detik terakhir kehidupan Abu Thalib, ia didatangi teman-temannya yang buruk, sehingga setiap kali dibimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar ia mengucapkan la ilaha illallah, kawan-kawan buruknya itu mengingatkannya akan agama Abdul Muthalib. Oleh karena itu, Abu Thalib pun tetap memegang teguh agama ayahnya dan meninggal dunia dalam keadaan musyrik karena ia menolak mengucapkan la ilaha illallah. Sungguh ini kerugian yang tiada taranya, disebabkan oleh persahabatan dengan teman yang buruk, yang biasanya selalu menyesatkan dan menyebar kerusakan di tengah masyarakat, yang kadang sulit dideteksi pengaruh mereka, kecuali setelah terlambat. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Laqad adallani anis zikri ba'da isja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan ingatlah, hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sesungguhnya ia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Quran surat Al-Furqan 27 dan 29. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, jangan meremehkan peran teman dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan pasangan hidup kita. Berapa banyak suami yang kemudian berubah gara-gara teman kerjanya. Berapa banyak istri yang kemudian menyimpang gara-gara teman-teman duduknya. Dan anak-anak kita kadangkala berubah sikap, sifat, dan karakternya gara-gara teman dia. Dan bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Kita lihat bagaimana Abu Thalib gara-gara temannya yang duduk, yang kemudian mempengaruhi dia untuk tidak menerima keimanan. Ada sebuah fenomena yang perlu dijaga oleh kita nih, perlu diperbaikin. Di negeri kita banyak rumah sakit non-muslim. Ada yang punya Katolik, ada yang punya Kristen Protestan, ada yang punya agama lain mungkin. Hati-hati ketika menaruh keluarga kita di sana. Di mana di sebagian rumah sakit tersebut, di dalam kamarnya ada salib yang terpampang. Setiap yang sakit ini bangun dari tidurnya melihat jam, salib itu ada di atas jam. Terus dia lihat. Kadangkala nanti ada yang keliling dari pastor-pastor mereka yang mendatangin orang-orang yang sakit ini. Ketika keluarganya mungkin gak ada, dia datengin, dia doakan, dia apa. Kadangkala mungkin ada yang dibaptis oleh mereka. Ada kejadian yang nyata yang pernah dihadapin oleh Muhammad Nasir, pendiri Dewan Dakwah. Ketika dia sakit pada hari Jumat, orang-orang yang
menemani dia berangkat sholat Jumat, itu datang pendeta kepada beliau. Ini detik-detik yang sangat krusial, yang kita harus hati-hati. Maka tolong yang sakit, usahakanlah bawa ke rumah sakit yang paling tidak ada simbol-simbol kesyirikan di dalam rumah sakit tersebut. Yang perawatnya adalah orang-orang yang siap membantu keluarga kita yang sakit. Membimbing dia untuk sholat. Membimbing dia untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Bukan malah ia berusaha untuk dibelokkan. Karena teman duduk ini, khususnya di akhir hayat, itu bahaya sekali. Maka ini ada pelajaran penting buat kita semua dalam memilih teman sebelum datang hari penyesalan tatkala kita tidak bisa berbuat apa-apa. Abu Thalib gara-gara pengaruh teman-temannya Abu Jahal, dua, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang hanya mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci, nggak suka dengan ajaran nenek moyang, ajaran bapakmu? Itu aja pertanyaannya. Dan itu sudah cukup menyesatkan Abu Thalib. Barakallahu fikum. Yang kelima. 5. Sangatlah besar laknat Allah kepada teman-teman yang buruk, karena merekalah seorang sahabat tergoda untuk berbuat jahat. Selain disebabkan sahabat yang buruk sehingga Abu Thalib mengalami su'ul khotimah atau buruk di akhir hayatnya, begitu pula tradisi dan budaya juga mempunyai pengaruh besar atas kematian Abu Thalib di dalam kemusyrikan. Hal ini dinyatakan oleh Abu Thalib sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laula ayyurani Quraisy la aqrabu biha ainak. Sekiranya aku tidak khawatir kaum Quraisy akan mencela diriku, niscaya aku senangkan hatimu dengan mengucapkan kalimat syahadat itu. Barakallahu fiik. Ini bukan hanya berkaitan dengan tradisi. Kalau saya mengatakan ini pengaruh tradisi, ya itu pengaruh tradisi. Tapi ada pengaruh lain dalam cerita ini, yaitu pengaruh keinginan dipuji dan disanjung oleh masyarakat. Karena ucapan yang terakhir, Abu Thalib mengatakan, laula an tu'ayyirani Quraisy. Andai kata aku tidak khawatir kaum Quraisy akan mencela diriku. Dia takut dicela, dia biasa dihargain, dia biasa dihormatin. Kalau dia kemudian berpindah, dan ini yang kita lihat jemaah. Teman-teman yang kita yang hijrah, yang mungkin sebelumnya dia diagungkan oleh fannya, oleh pengikutnya, disanjung-sanjung oleh mereka, dipuji sama mereka. Ketika hijrah meninggalkan masa lalu mereka, apa yang akan dia hadapi? Dicela, dicaci, dimaki. Abu Thalib lebih memilih dihargain dan dihormatin sebagai tokoh dengan mempertahankan tradisi dan kebudayaan. Akhirnya dia mati dalam kondisi kesyirikan. Fitnah dunia, fitnah popularitas. Dan juga ada tokoh-tokoh budaya yang berat untuk meninggalkan budaya kesyirikan tersebut. Karena ya dia akan dicela, tidak akan punya pengikut lagi. Secara ekonomi mungkin hidupnya akan susah. Nah ini pelajaran buat kita semua. Artinya hilangkan keinginan-keinginan untuk mendapatkan penghormatan dari manusia. Akhirnya yang terjadi dengan Abu Thalib, dia lebih memilih kesyirikan daripada dicela. Karena dia tahu Rasulullah SAW hidup dalam celaan. Dan dia Muhammad, dia terpuji. Orang-orang mengatakan majnun, penyihir, dikatakan dukun, apa aja dicela terus Nabi Muhammad SAW. Artinya Abu Thalib melihat hal itu. Dan kalau dia masuk Islam, dia akan mendapatkan bagian itu. Sehingga dia lebih memilih, enggak sudah, aku tetap tersanjung, terpuji, mati dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada dua hal di sini. Yang ke-5 ini berkaitan dengan tradisi dan budaya dan berkaitan dengan
penyakit hati. Itulah jemaah, Allah tuh lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Ternyata hati Abu Thalib itu memang sangat tidak pantas mendapatkan petunjuk dengan ucapannya. Dia takut dicela. Dia lebih mempertahankan agar dia tetap terhormat, mati dalam kondisi dihargai oleh orang-orang musyrikin, daripada dicela sama mereka. Padahal sejatinya yang celaannya itu berpengaruh, yang pujiannya itu berpengaruh, mengangkat derajat seseorang, menurunkan derajat seseorang, itu Allah Azza wa Jal, Al-Ahad As-Samad. Azza wa Jal. Taib. Yang keenam. Nah, bahwa ketentuan baik dan buruknya seseorang ada pada akhir hayatnya. Sekiranya Abu Thalib kafir sepanjang hidupnya, tetapi ia akan mengakhiri hidupnya dengan masuk agama tauhid, niscaya surga akan ia raih. Kondisi ini mengingatkan kita pada pentingnya akhir dari setiap perbuatan, bahwa penilaian baik dan buruk ada padanya. Barang siapa yang memahami dengan benar nilai husnul khotimah atau akhir hayat yang baik ini, niscaya ia tidak akan melakukan suatu dosa karena khawatir kalau usianya akan ditutup dengan dosa tersebut. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Yang menjadi tolak ukur orang baik atau tidak itu adalah akhir hayatnya. Makanya semua orang itu ingin husnul khotimah. Orang yang sekarang tenggelam dalam dosa, berbuat maksiat. Kalau ditanya, kamu ada keinginan nggak untuk bertobat? Insya Allah Ustaz, saya akan tobat. Nanti insya Allah kalau sudah tua, anak akan berhenti meninggalkan itu semua. Bahkan sebagian orang ada sudah ngaji, udah faham dengan halal haram. Dia belum siap meninggalkan pekerjaan yang haram yang dia lakukan. Ada beberapa perkara yang dia kerjakan dan itu penuh dengan murka Allah, tapi dia tetap kerjakan. Namun dalam hati kecilnya dia ingin bertobat. Nanti. Karena dia tahu husnul khotimah yang dia harapkan. Tapi bisakah husnul khotimah diraih tanpa usaha? Sunnatullahnya, sebagaimana engkau hidup, seperti itulah engkau akan mati. Yang dalam hidupnya suka dengan hiburan, berjoget-joget, itu menjadi hobi dia. Mati dalam kondisi berjoget. Ada yang suka minum. Peminum kalau ditanya ada keinginan bertobat, ada harapan dia bertobat. Tapi ternyata sebagaimana hidupnya dengan minuman, mati dia di bar. Ada yang na'udzubillah berzina, mati dalam kondisi berzina. Jadi keinginan husnul khotimah itu ada pada setiap muslim insya Allah. Tapi bukan hanya keinginan, harus dibarengin dengan usaha. Sebagaimana engkau hidup, seperti itulah engkau akan mati. Maka buat kita yang masih berlumuran dosa dan masih menunda taubat dengan harapan mendapatkan waktu yang tepat, ketahuilah kita nggak tahu kapan ajal kita datang menjemput. Dan sebagaimana engkau hidup, seperti itulah engkau akan mati. Maka berusaha untuk memperbaiki diri. Terus berusaha untuk memperbaiki diri. Semoga kita meninggal dunia sudah baik. Jadi proses untuk jadi orang baik kita jalanin. Sebagaimana kisah yang membunuh 100 orang. Dia berusaha untuk memperbaiki diri. Dia tanya, Ama,
guru sana, ada orang alim dia tanya, kemudian dikasih arahan, engkau tinggalkan kampungmu, dia ikuti. Tidak yang oh nanti iya, siap Ustaz, jazakallah khair atas nasihatnya. Nah, anak akan pikirkan, anak akan musyawarah dulu sama keluarga. Gimana kalau ajal menjemputmu, engkau masih dalam bukan proses hijrah, enggak, proses masih memikirkan ingin hijrah, mati. Kalau tuh orang yang membunuh 100 orang, dia sudah menjalankan nasihat untuk hijrah. Dia tinggalkan kampungnya, mati di jalan. Mati dalam kondisi muslim. Dalam kondisi berusaha untuk jadi lebih baik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kita mohon semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membimbing kita untuk bisa husnul khatimah. Nah, tafadhali. 7. Bahaya bertaklid kepada nenek moyang dan mengikuti semua tradisi dan budaya mereka tanpa memperhatikan batasan-batasan syar'i. Hal ini bisa kita lihat pada saat Abu Thalib diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Ia selalu menjawab bahwa ia tetap berpegang teguh pada tradisi nenek moyang, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami ini orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 22. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling berbahaya bagi seseorang daripada kekuasaan tradisi atas dirinya. Sebab orang-orang kafir itu tidak menentang para rasul, melainkan disebabkan tradisi dan budaya yang telah melekat, yang mereka warisi dari generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak memiliki sikap tegas dalam dirinya untuk keluar dari kekuasaan tradisi dan budayanya, kemudian ia menyiapkan dirinya untuk menerima apa yang sebenarnya harus ia lakukan, maka ia akan terhalang dari kesuksesan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Allahu Akbar jemaah. Ini yang banyak terjadi di masyarakat yang tadi kita sudah singgung. Menolak kebenaran karena tradisi. Bahkan bagaimana tradisinya tetap jalan walaupun dibungkus dengan la ilaha illallah. Acaranya acara kesyirikan. Pengabdian kepada selain Allah, tapi bungkusnya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tradisi dan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh dilakukan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, ditinggal. Yang konsekuensinya, kita akan dicela oleh masyarakat. Itu konsekuensi. Sehingga dari dulu kalau kita bicara sejarah, ada yang disebut kaum adat. Dan kaum reformis umpamanya, yang ingin pembaharuan. Yang kaum adat mengatakan, enggak, udah dari dulu nenek moyang kita kayak gini. Engkau enggak usah rubah-rubah. Kita jalankan yang seperti ini. Sholat, budaya. Tapi budaya selama tidak bertentangan dengan syariat, silahkan dijalanin. Tapi kalau sudah ada unsur kesyirikan, unsur bertentangan dengan agama, maka tugas kita meninggalkannya, yang konsekuensinya engkau akan dibenci oleh masyarakat. Ini kalau budayanya bertentangan. Kalau budayanya boleh, silahkan dijalankan. Jangan menyelisihi budaya. Islam pun memerintahkan kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan budaya yang menyebabkan keributan. Padahal budayanya boleh. Tapi kalau budayanya haram, maka kita harus tinggalkan. Tinggalkan dan engkau akan dibenci sama orang. Itu satu keniscayaan yang akan terjadi. Di masyarakat kita, orang-orang yang sudah meninggalkan budaya yang dia anggap bertentangan dengan syariat, mulai dikucilkan oleh masyarakat. Dianggap aliran ini, aliran itu.
Tapi seorang muslim harus tetap, karena tahu pengaruh budaya itu dari dulu. Para nabi itu ditentang dengan budaya dan adat. Islam bukan agama yang memusuhi budaya dan adat. Tapi budaya dan adat yang tidak sesuai dengan syariat, tinggalkan. Walaupun mulai sudah ratusan tahun, 200 tahun budaya itu ada. Sehingga kita lihat di masyarakat kita ada istilah kearifan lokal yang sudah mulai dihidupkan kembali. Bahkan di beberapa tempat ya yang Anda ketahui, itu mereka ada budaya namanya kebu-kebuan. Di mana orang itu pakai tanduknya kerbau, kemudian dia berlumpur ya. Kemudian nanti dipanggil jin untuk merasukin dia, kemudian jadi kerbau. Oh, ini bisa mendatangkan para wisatawan, mendatangkan fulus. Subhanallah. Kita itu disuruh menghindar dari setan, berlindung dari setan, jangan berteman dengan setan. Kok malah kita hadirkan jin, hadirkan setan untuk masuk ke saudara kita supaya dia jadi setan. Oh, ini bagus, ini budaya zaman lalu. Ada budaya nari. Jadi ada tarian-tarian yang dahulunya itu ada bentuk persembahan untuk dewa-dewa mereka mungkin. Kemudian dihidupkan kembali, tapi dibungkus dengan Islam. Ingat, kearifan lokal itu harus dilestarikan. Kearifan lokal dilestarikan. Tapi kemungkaran lokal harus ditinggalkan. Dari mana kita tahu ini budaya arif? Dari Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan ini baik, maka itu baik. Tapi kalau menurut saya baik, afwan, antum bukan siapa-siapa. Yang berhak mengatakan ini baik dan buruk adalah wahyu ilahi. Sehingga ada perkara-perkara yang mungkin ada ijtihad para ulama. Tapi engkau juga bukan ulama untuk menentukan hal itu. Jadi ini masalah penting ya. Jangan sampai kita ingin melestarikan budaya lokal yang intinya akhirnya untuk cari fulus. Untuk ekonomi. Padahal yang memberikan rezeki itu Rabbul Alamin. Yang Allah katakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Melaksanakan perintah Allah. Menjalankan tauhid, menjauhi larangannya, apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Orang-orang Mekah ketika Islam masuk ke Mekah, menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Kemudian ada larangan orang-orang musyrik nggak boleh masuk ke Mekah. Ini wisatawan yang datang dari luar negeri ke Mekah. Kalau bisa disebut mereka wisatawan yang datang untuk haji dan umroh. Orang yang musyrik gak boleh lagi umroh sama haji. Itu penduduk Mekah takut. Takut pemasukannya berkurang. Karena selama ini mereka yang datangkan apa istilahnya? Devisa. Yang mendatangkan devisa buat negeri mereka yang datang. Kalau dilarang masuk, ya gimana? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً. Tunggu biar anda nggak salah baca ayatnya. Nah, di sini di surat Taubah. Mungkin bisa dibaca coba. Surat Taubah ayat 28. Silakan dibaca. Ayat berapa? At-Taubah ayat 28. Bilang. Sudah dapat nih. Iya. 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Innallaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Subhanallah nih. Artinya hal ini sudah pernah terjadi. Orang-orang musyrik gak boleh masuk, berarti kan dagangan putus, devisa gak masuk. Padahal kita hidup dari mereka. Artinya mereka yang mendatangkan uang. Karena pada waktu itu kebanyakan orang masih musyrik yang berangkat umrah dan haji. Setelah ada larangan, dalam bayangan orang-orang Mekah, umpamanya umat Islam yang masuk ke Mekah itu 2.000, orang kafir 10.000. Bayangan mereka kemana kemudian kita dapat penghidupan. Allah katakan, fasawfa yughnikumullah min fadlih. Allah akan mencukupi kalian. Jadi ini pelajaran buat kita semua, buat bangsa Indonesia ini. Yang kita menginginkan pertumbuhan ekonomi di negeri kita. Salah satunya dengan cara wisatawan, tolong yang muslim belajar agama. Ketika ada tradisi, ada budaya yang dianggap ini bisa mendatangkan wisatawan, pelajarin dulu. Boleh nggak secara agama? Oh nggak boleh, ternyata ada unsur kesyirikan. Tinggalkan. Kalau ditinggalin terus gimana wisatawannya? Nggak datang nggak apa-apa. Kita punya Rabbul Alamin yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu sebenarnya rizki. Allah akan cukupin. Kalau Allah berkehendak. Makanya bagaimana kita bisa memohon kepada Allah dengan membersihkan negeri ini dari kesyirikan. Ya Ustaz, ini kan bukan negeri Islam. Engkau Muslim. Ada yang mengatakan seperti itu kadang-kala. Semua boleh, tapi engkau Muslim. Yang engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau membiarkan kesyirikan terjadi? Bahkan engkau yang memberikan fasilitas. Engkau bertanggung jawab sebagai gubernur, sebagai bupati untuk menciptakan negeri yang penuh dengan berkah. Negeri yang masyarakatnya aman, makmur, sentosa, merasakan keadilan di sana, itu tanggung jawabmu. Gimana? Kita tahu kita punya Allah Azza wa Jalla. Jangan bertentangan dengan syariat Allah. Sehingga sudah kita lihat ya, alhamdulillah, kita bersyukur juga ada sudah apa istilahnya, wisata syariat, bukan wisata syariat ya, yang sudah nggak ada lagi khamar. Dulu kan yang namanya tempat wisata itu tempat rekreasi, ada zina, khamar, mereka sudah mulai menghilangkan, nggak ada lagi. Hotel juga seperti itu, hotel syariat, harapannya sudah orang mau berzina jangan di hotel kita nggak mau, kita takut nanti turun laknat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Walaupun kita tahu kalau nggak boleh masuk, terus gimana nantinya? Penghasilan Allah yang akan menggantikan. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. 8. Sesungguhnya hidayah atau petunjuk berada di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan manusia. Bagi setiap muslim, ia hanya wajib untuk berjuang sekuat tenaga untuk berdakwah. Sementara taufik atau pertolongan untuk memperoleh hidayah berada di tangan Allah Ta'ala. Tanggung jawab seorang da'i hanyalah mengarahkan atau hidayah ad-dilalah dan membimbing atau hidayah al-irsyad sebagaimana firman Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Quran surat Asy-Syura ayat 52. Seorang dai tidaklah bertanggung jawab untuk memberi kesuksesan mendapatkan petunjuk itu atau hidayah atau taufik, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya.
dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas 56. Hal ini merupakan hiburan bagi setiap dai ketika ia terkadang melihat segala usaha dakwahnya terlihat sia-sia. Oleh karena itu, ketika ia mengingat usaha Rasulullah SAW yang tidak berhasil untuk mengislamkan Abu Thalib, sehingga beliau berulang-ulang mengajaknya, tetapi Abu Thalib tetap tidak mau menerima petunjuk dan tidak ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah Islam. Subhanallah jamaah. Di antara kewajiban Muslim adalah menyampaikan. Dan juga termasuk kewajiban seorang da'i itu untuk bersungguh-sungguh menyampaikan hidayah Allah ini dan berharap orang yang didakwain itu dapat hidayah. Karena ada sebagian Muslim atau sebagian ustadz atau sebagian pendakwah yang menjadi ambisi dia, pokoknya ana sudah sampaikan. Pokoknya ana sudah sampaikan. Naam, itu tugasmu menyampaikan. Tapi engkau harus punya keinginan orang ini dapat hidayah. Bukan keinginan orang ini tahu hidayah. Kewajibanmu bagaimana orang ini tahu hidayah. Itu kita menyampaikan. Tapi Rasulullah SAW memiliki keinginan bagaimana orang itu dapat hidayah. Sehingga bagaimana Rasulullah SAW ketika pulang dari Taif dilemparin batu. Yang itu menjadi kesempatan beliau. Beliau sudah menyampaikan. Artinya kaumnya itu sudah pantas mendapatkan azab. Karena menolak dakwanya setelah beliau menyampaikan. Tapi beliau menolak. Kenapa beliau menolak? Beliau berharap kalau bapaknya nggak dapat hidayah, anaknya dapat hidayah. Ini yang harus ada di diri kita. Dan juga masalah yang ngasih hidayah itu Allah ya. Diingatkan kewajibanmu hanya menyampaikan, yaitu hiburan buat kita. Nah, tapi Anda tetap ingin gimana orang tua Anda dapat hidayah. Anda tetap ingin gimana kakak Anda dapat hidayah. Anda tetap ingin gimana masyarakat di kampung Anda dapat hidayah. Itu harus ada keinginan di diri kita. Tapi pada akhirnya tugas kita hanya berusaha dan berdoa dan menyampaikan. Namun tetap kita harus ada semangat itu. Barakallahu fikum. Baik, yang ke-9. Betapa dahsyatnya azab neraka. Abu Thalib yang diazab pada tempat yang dangkal di neraka sehingga sampai pada kedua mata kakinya, yang karena panasnya sehingga otaknya mendidih. Meskipun demikian, Abu Thalib adalah ahli neraka yang paling ringan siksaannya. Sungguh betapa dahsyatnya azab neraka yang lebih dari itu. Allah Ta'ala berfirman, maka segeralah kembali mentaati Allah. Sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 51. Subhanallah jemaah. Kalau bicara azab neraka, Nabi itu diutus basyiran wa nadhira. Memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman buruk. Kabar gembira buat yang beriman dan ancaman buat orang-orang yang menolak keimanan tersebut. Dan azab Allah ini tidak seperti azab di dunia. Kita bisa melihat di dunia orang membunuh diancam 15 tahun. Diancam seumur hidup. Tapi di penjara selama hidupnya, dia hidup dengan nyaman. Dia bisa makan, pagi makan, siang makan, malam makan. Dia punya kegiatan, dia bisa nonton. Apa sih dia lakukan di penjara? Padahal dia membunuh. Artinya azab di dunia ini ringan. Makanya lihatlah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita tentang azab yang akan diterima oleh pelaku-pelaku kemaksiatan. Yang paling ringan disebutkan di sini. Abu Thalib di neraka yang paling dangkal ini hanya sampai mata kakinya saja. Gak semuanya dibakar.
sampai mata kaki, tapi otaknya mendidih. Maka hendaklah kita tidak meremehkan azab Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Tapi azab Allah itu pedih. Buat para pelaku dosa, pelaku kejahatan, yang mungkin sekarang berada di penjara, yang mungkin dia pandang, aduh cuma seperti ini penjara, keluar dari penjara, berbuat kejahatan lagi, masuk penjara lagi. Makanya banyak orang di dalam penjara itu yang sebenarnya residivis, yang berulang kali melakukan kejahatan. Kenapa? Karena hukumannya tidak memberikan efek jera. Sehingga dia keluar masuk. Tapi kalau ada orang diazab dengan azab seperti yang Allah sebutkan, atau hukum-hukum Islam yang diberlakukan di dunia ini, insya Allah efek jera itu akan ada. Yang membunuh dibunuh, selesai. Pembunuh nggak ada keluar masuk penjara. Sekarang pembunuh keluar masuk penjara. Yang mencuri dipotong tangannya. Insya Allah nggak ada pencuri keluar masuk penjara. Karena dia tahu hukuman yang dia dapat itu dia lihat. Setiap kali dia makan dia nggak bisa makan. Ini gara-gara aku mencuri. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-10. 10. Kematian Abu Thalib adalah dalam kekafiran. Hal ini ditujukan oleh firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Imam Nawawi mengatakan, para mufassir atau ulama pakar tafsir telah bersepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus kematian Abu Thalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam hal ini, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Disebutkan dalam 2 kitab hadis yang sahih bahwa ayat ini turun setelah Nabi mengatakan berkenaan dengan pamannya Abu Thalib. Demi Allah, sungguh aku akan memberikan ampunan buatmu selama aku tidak dilarang untuk itu. Barakallahu fikum ya. Iya. Ini bukti Abu Thalib mati kafir. Dan juga kita dilarang memohonkan ampun buat siapapun dari kerabat kita yang mati dalam kondisi kafir. Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz, ibu ana tuh orang baik, Ustaz. Cuma ya dia belum masuk Islam, Ustaz, umpamanya. Boleh ana doakan ibu ana. Serahkan sama Allah. Allah melarang kita untuk memohon ampunan buat orang yang mati dalam kekufuran. Tapi mungkin dia sudah masuk Islam, serahkan sama Allah. Allah yang tahu dengan kondisi dia. Mungkin antum merantau, ibu di kampung, mungkin di sana dia masuk Islam. Karena kadangkala jamaah ada beberapa peristiwa orang itu, ini anak ribut, ibunya mau dimakamkan secara Muslim atau secara Nasrani. Si anak beranggapan ibunya sudah masuk Islam. Tapi kakak-kakaknya beranggapan tetap Nasrani. Ribut akhirnya dimakamkan secara Nasrani. Tapi kalau sang anak tahu ibunya sudah Muslim, maka dia boleh doakan ibu. Tapi kalau enggak, ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Cinta kita, kasih sayang kita kepada mereka, itu seharusnya memotivasi kita sebelum mereka meninggal dunia, kita mendakwain mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mendakwain pamannya. Ketika pamannya meninggal dunia dalam kondisi kafir, Rasul SAW mengatakan, Ama wallahi la astaghfiranna lak. Demi Allah aku akan beristighfar buat engkau. Buat pamannya ini yang mati kafir. Ma lam unha anka. Selama aku tidak dilarang untuk hal itu. Baik, barakallahu fikum. 11. Kisah ini menunjukkan sahnya taubat atau keislaman seseorang menjelang kematiannya.
Karena seandainya tidak sah taubat atau masuk Islamnya, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh Abu Thalib untuk masuk Islam di saat ajalnya tiba. Akan tetapi diterimanya taubat atau Islam seseorang itu tentunya sebelum ia menyaksikan alam akhirat dan sebelum nyawa mulai dicabut atau nazak. Sebab apabila sudah dalam kondisi itu tidak berguna lagi keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kekafiran. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan orang yang mau mati, taubatnya diterima atau tidak. Kondisi orang mati itu, yang mau mati itu ada dua. Kondisi yang sedang sakit, belum nazak, masih dia belum melihat alam akhirat dia. Ketika keluarganya minta dia bertobat, kemudian dia bertobat pada waktu itu, insya Allah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah nazak, sudah sampai ke kerongkongan nyawanya, seperti yang terjadi dengan Fir'aun, ketika itu dia mengatakan aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun, habis, nggak diterima. Tapi sebelum itu, maka harapan diterima masih. Jadi tugas kita ketika mendampingin keluarga kita yang mau meninggal dunia, maka ajak dia untuk bertobat atas dosa-dosa yang dia lakukan. Walaupun terkadang jamaah ketika ajal Bismillah. Ketika ajal datang, biasanya orang itu akan mengulangi kebiasaan hidup dia. Yang biasa jualan, mana barangnya, ambil barang ini. Yang biasa berjudi dengan judinya. Maka kita sebagai pendampingnya perlu mengingatkan agar dia bertobat dengan harapan Allah terima tobatnya. Selama belum nazak. Taib yang ke-12. 12. Sebagaimana disebutkan pada hadis yang lalu tentang kalimat terakhir yang dikatakan oleh Abu Thalib kepada kaum Quraisy, yaitu bahwa dia tetap di atas agama Abdul Muthalib. Imam Nawawi mengatakan ini menunjukkan etika yang sangat baik bahwa orang yang ingin menceritakan ucapan yang jelek dari seseorang hendaknya ia menggunakan dhamir ghaib atau kata ganti orang ketiga sebagai isyarat akan keburukan ucapan tersebut. Nah, ini adab dalam berkomunikasi, adab dalam berbicara. Umpamanya kita mau menceritakan, fulan waktu itu mengatakan saya ini kafir. Ketika mengatakan saya ini kafir kan seakan-akan ana yang mengatakan. Maka adabnya jangan mengatakan saya ini kafir. Saya ini tidak mau menerima. Dia mengatakan katanya saya tidak mau menerima. Jangan katakan saya. Dia mengatakan dia tidak mau menerima syariat Allah Azza wa Jalla. Dia menolak syariat Allah. Artinya tatkala kita menceritakan peristiwa yang buruk, nggak perlu dengan mengatakan waktu itu dia ngomong saya. Tapi ketika kita bercerita, kita nggak perlu menukil ucapan dia seperti yang dia katakan. Kita cukup dengan dhamir orang lain. Orang itu berkata, bukan saya. Orang itu berkata, dia tidak menerima hukum Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mau sholat. Bukan saya. Ini termasuk adab dalam memilih kata-kata kalau itu memang keburukan. Tapi kalau kebaikan mamanya Ustadz Fulan mengatakan saya insya Allah akan membantu. Mamanya ada orang minta bantuan kepada seorang Ustadz. Kemudian kita katakan, iya Ustadz Fulan udah ngomong saya akan bantu. Itu kata Ustadz. Nah, yang ke-13.
13. Dalam kisah ini nampak jelas pemenuhan hak-hak yang terkait dengan sanak kerabat. Betapa besar perhatian dan harapan Rasulullah SAW untuk keislaman Abu Thalib. Hal itu disebabkan hubungan kekerabatan beliau dengannya. Karena hak sanak kerabat jauh lebih besar daripada hak orang lain atas kita. Karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dan karib kerabat. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, wa anjir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Quran Surat Asy-Syura ayat 214. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memberikan perhatian yang lebih kepada sanak kerabat dengan mengajak, menasihati, dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Sementara itu, kita sering menjumpai orang yang aktif berdakwah untuk Islam, tetapi ia banyak melupakan sanak kerabatnya sendiri. Hal ini hendaknya menjadi perhatian bagi setiap dai di jalan Allah. Barakallahu fiik ya. Ini bukan hanya setiap dai, setiap muslim. Hendaklah memperhatikan keluarganya. Kita nih sama teman-teman kita kadang dekat. Tapi sama keluarga jauh. Ibu-ibu mungkin lebih suka kumpul sama teman-temannya yang sudah hijrah. Tapi dia nggak boleh melupakan kerabat-kerabatnya yang belum hijrah untuk didakwain agar hijrah. Jangan semangat membantu yang jauh, kerabatnya sendiri tidak dipedulikan. Paling tidak doa buat mereka. Selain kita menyampaikan kepada mereka, kita berbagi buku sama mereka. Kadang-kadang kita Masya Allah bagi-bagi buku sama teman-teman kita, kerabat kita, nggak pernah kita kasih buku tentang keimanan umpamanya. Kita bagi-bagi baju yang syar'i buat orang-orang yang jauh, keluarga kita nggak kasih sama mereka. Padahal hak mereka lebih besar daripada hak orang lain. Maka yang Allah mengatakan di sini, wabil walidaini ihsan wa bidzil qurba. Berbuat baik kepada orang tua dan kerabat-kerabat. Maka itu harus menjadi salah satu stressing dakwah kita kepada kerabat dan keluarga kita. Maka Ana sangat mendukung sekali ketika ada teman-teman yang hijrah, dia bikin kajian keluarga. Dia undang keluarganya. Umpamanya sebulan sekali. Keluarganya aja nggak ada, teman-temannya nggak boleh datang. Ini harus khusus keluarga. Dia bikin untuk keluarganya, kumpul sama mereka. Ini juga harus kita perhatikan ya. Bikin acara lah keluarga, datangkan ustadz, sampaikan kepada mereka. Sebulan sekali kita punya rezeki, tasyakuran, undang keluarga. Ada kajian sedikit, nasihat buat mereka. Walaupun tidak sering. Tapi perlu diulangin pertemuan dengan keluarga kita itu. Barakallahu fikum. Tapi yang ke-14. 14. Semua sikap balas budi yang baik ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib, yang selama ini telah memberikan dukungan dan pembelaan yang patut dipuji karenanya. Suatu ketika, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa manfaat yang bisa beliau berikan kepada Abu Thalib sebagai bentuk balas budi beliau atas jasa-jasanya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada pamannya Abbas bahwa beliau tidak melupakan jasa-jasa Abu Thalib dengan memberikan syafaat yang sangat istimewa untuknya, sehingga ia hanya diletakkan pada neraka yang dangkal, dan ia adalah ahli neraka yang paling ringan siksaannya. Seandainya bukan karena syafaat Rasulullah SAW, niscaya Abu Thalib berada pada tingkatan paling bawah dalam neraka.
Begitulah yang seharusnya dilakukan oleh orang muslim. Hendaknya ia berlaku loyal dan tidak segan-segan mengakui jasa baik orang-orang yang berjasa, serta berusaha membalas jasa mereka itu dengan sekuat tenaga. Walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang musyrik. Kalau dia berjasa, kita utang budi sama dia, maka kita balas sesuai dengan yang diperbolehkan dalam syariat ini. Ini termasuk kesetiaan seseorang, jemaah. Kita perlu mengingat jasa teman-teman kita yang pernah berbuat baik sama kita. Jangan dilupakan mereka. Kadangkala ada kacang yang lupa sama kulitnya. Dan mungkin ada mahasiswa-mahasiswa, santri-santri yang mungkin dia itu diberi beasiswa oleh seseorang, ya. Hendaklah dia mengingat orang yang membiayai dia. Paling tidak dengan mendoakan. Karena ada yang dikasih beasiswa, nggak pernah tuh orang yang kasih beasiswa sama dia didoakan sama dia. Atau paling tidak dia mengucapkan terima kasih kepada dia. Rasulullah SAW berusaha untuk membalas hal itu. Makanya syafaat yang diberikan kepada Abu Thalib itu syafaat yang khusus. Karena orang kafir seharusnya tidak menerima syafaat. Tapi Nabi hanya bisa memberikan syafaat, diringankan azabnya, tapi tidak bisa keluar dari neraka. Keluar sebagian tubuhnya. Keluar, tapi tetap dia di neraka. Ini syafaat yang sangat istimewa yang diberikan Nabi SAW. Tapi apa daya beliau? Orang kafir tempatnya di neraka, nggak mungkin dia masuk surga. Maka berusaha kita untuk membalas budi orang-orang yang berbuat baik sama kita. Barakallahu fikum. Taib yang ke-15. 15. Sesungguhnya penyebab diringankannya siksaan neraka atas Abu Thalib padahal ia mati dalam keadaan musyrik adalah syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena amal soleh Abu Thalib sendiri. Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara hadis tentang pemberian syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib ini dengan prinsip kita tentang tidak ada gunanya amal orang-orang yang menyekutukan Allah atau kaum musyrikin. Karena peringanan siksa pada Abu Thalib ini merupakan keistimewaan atau khususiyah yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bentuk kehormatan dari Allah yang diberikan kepada beliau dengan diterimanya syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Padahal ia mati dalam keadaan musyrik. Dalam hal ini Allah memiliki hak penuh untuk memberikan keistimewaan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulu para nabi adalah orang yang paling berhak mendapatkan keistimewaan dan kehormatan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, jadi ingat, amalan orang kafir, amal kebajikan orang kafir itu akan dibalas di dunia. Ada orang kafir sedekah, ada orang kafir baik hati, ada orang kafir bangun rumah yatim piatu. Kalau kita lihat di dunia ini ada lembaga-lembaga besar, lembaga-lembaga sosial yang dimiliki orang-orang kafir. Amalan mereka di dunia akan mendapatkan balasan di dunia. Tapi di akhirat Allah sudah memutuskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Semua amalannya akan jadi debu bertebang, gak ada nilainya. Abu Thalib kok bisa diringankan azabnya? Bukan karena amalannya. Bukan karena dia membela Nabi SAW. Sehingga ada nilai amalan itu di sisi Allah. Tidak. Tapi karena syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau kiranya ada pertanyaan, dipersilahkan. Masih ada waktu 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, Ana ingin sharing yang pernah Ana dengar, Ustaz. Mengingat tadi rumah sakit yang Ustaz katakan, kalau rumah sakit Kristen ada salib di depan kita. Jadi kira-kira 6 tahun yang lalu, Ustaz, ada Ikhwan, itu dari grupnya IHBS. Itu mereka sudah sempat, Ustaz, beberapa timnya sempat bicara sama kami. Mereka itu berpikir, kan kalau di rumah sakit manapun, di depan posisi si pasien ada TV, Ustaz. Ya. Nah, jadi mereka tuh ingin mensiarkan khususnya untuk di awal itu rumah sakit Islam. Jadi yang ditayangkan di TV-TV itu benar-benar program-program TV-TV Islam. Karena mereka bilang, jangan sampai mereka pada saat azal, pada saat mereka nonton TV, pas yang mereka lihat hal-hal yang tidak baik lah gitu, Ustaz. Jadi, tapi setelah itu hilang. Nggak ada lagi beritanya tim tersebut apakah jalan atau tidak, tapi anak pikir boleh juga Ustaz dipikirkan ya. Jadi benar-benar TV itu hanya TV lokal rumah sakit itu, Ustaz. Jadi dia tidak bisa mengakses TV-TV luar, sehingga si pasien itu saat sakitnya yang dia lihat itu semua yang kebaikan-kebaikan. Subhanallah, subhanallah. Iya, Ustaz. Nah, ya, subhanallah ya. Ya, ini sebuah pandangan yang perlu direalisasikan ya. Paling tidak itu ada TV sunnah yang masuk di sana. Karena TV-TV di rumah sakit ini kadang-kala ya semuanya hiburan yang ada. Dan ini penting kita juga, mudah-mudahan anak mungkin akan berkoordinasi sama teman-teman yang di rumah sakit ya. Karena kebetulan ada kajian rutin. Semoga itu bisa direalisasikan. Paling nggak ada percontohan dahulu. Setelah itu bisa di cloning di tempat-tempat yang lainnya. Mudah-mudahan nanti Ana bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari IHBS tentang program mereka. Sehingga paling tidak kita nggak mulai dari awal. Kita bisa melanjutkan atau mencontoh yang sudah mereka jalankan nantinya. Jazakillah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sejak kecil saya sudah menjadi yatim. Ibu menghidupi anaknya 11 orang dengan cara berjualan gorengan. Seiring berjalannya waktu, ibu menempuh jalan salah, suka meminjamkan uang, walaupun sudah dilarang anak-anaknya. Ibu saya suka bersedekah dan baik royal terhadap anak-anaknya. 16 tahun setelah ayah meninggal, ibu meninggal karena keadaan sakit di bagian perutnya. Sakitnya lama dan meninggal di rumah sakit. Pertanyaannya, apakah Allah mengampuni dosa ibu saya? Lalu bagaimana saya bersikap agar Allah mengampuni ibu? Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Berkaitan dengan dosa selain syirik, itu ada harapan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun dosa yang dilakukan hamba, kita tahu dosa riba, makan riba adalah termasuk dosa yang sangat besar yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengumumkan perang kepadanya. Ada harapan diampuni orang tua, ibu tadi. Maka tugas anaknya adalah berusaha untuk mendoakan orang tuanya. Dan kalau ada hak-hak orang yang diambil, karena kita tahu ada orang yang melakukan riba dalam posisi dia tahu, dia ambil haknya, uangnya orang itu, maka dia kembalikan uang tersebut. Tapi kalau dia nggak tahu awalnya udah selesai, maka berusaha dia untuk membantu orang-orang yang mungkin disusahkan oleh ibu dengan riba yang dilakukan tadi. Dia bantu mereka, minta kepada mereka juga mohon maaf atas apa yang dikerjakan ibu selama ini umpamanya. Sambil terus banyak sedekah buat orang tuanya. Mungkin itu yang bisa dilakukan anak. Dia istighfar, dia bersedekah buat orang tuanya, dia bantu orang-orang yang pernah disusahkan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah kasihan sama kita dan Allah mengasihi orang tua kita. Kemudian anaknya berusaha untuk jadi orang soleh, anaknya berusaha untuk menghafal Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan itu juga bisa meringankan azab buat orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana sikap dan akhlak kita kepada orang tua yang memaksa
melakukan ritual tradisi yang tidak disyariatkan Islam. Sudah saya nasihati, tapi orang tua tidak nerima. Kadang saya takut sama orang tua saya. Beliau marah besar kalau anak-anaknya tidak menuruti perintahnya. Nah, iya, ini terjadi di mana-mana. Apalagi orang tua masih belum dapat hidayah. Ada orang tua yang melihat anaknya berbuat maksiat, kadang-kala dibiarin. Artinya marahnya dia ya tidak terlalu marah. Anaknya pacaran, yang perempuan keluar sama laki-laki, yang laki-laki keluar sama perempuan, tahu orang tuanya biasa aja, kadang-kala hati-hati nak, jangan sampai melakukan ini. Tapi kalau anaknya meninggalkan tradisi, itu mengumumkan perang sama orang tuanya. Ini yang terjadi. Apa yang harus dilakukan anak? Yang pertama, anak harus berbakti sama orang tuanya. Tunjukkan kepada orang tua kita, kalau kita cinta sama orang tua kita. Kita menghargai orang tua kita. Kita mengagungkan orang tua kita. Namun ternyata ada perkara-perkara yang kita minta maaf sama orang tua kita. Afwan ayah. Ayah mau suruh ana melakukan apa saja. Ayah tahu ana taat sama ayah. Ana patuh. Tapi dalam urusan ini, ana mohon maaf ayah. Karena sejatinya amalan ini tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa berbahaya. Kalau ayah mau mengamalkan, ya kita mau doakan ayah semoga Allah memberikan hidayah kepada ayah. Tapi kalau kita disuruh membantu mengamalkan ritual-ritual ini, kita mohon maaf. Artinya, semoga ayah yang tahu anaknya berbakti, dia juga tahu diri. Dia tahu anaknya ini berbakti. Dan dia ketika meninggalkan hal ini, itu masalah prinsip buat dia. Semoga ayahnya bisa menghargai. Intinya sang anak tetap harus menunjukkan kebaktian dia kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Membimbing kita menuju ke jalan Allah. Dan memberikan husnul khatimah. Buat kita semua. Kirim salam buat Ustadz yang akan melanjutkan kajian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.